Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratur Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan yang ke-67 ya. Pertemuan yang ke-67 pada tanggal 16 Rajab hari ini. 16 Rajab tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Januari tahun 2026 Masehi. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ghazwah Bani Mustalik atau yang kemudian terkadang disebut dengan nama Muraisi ya. Baik, kita langsung membahas. Kadang diberi nama dengan nama kabilah yang dihadapi, kadang diberi nama dengan kejadiannya itu di mana gitu. Baik, kita langsung membahas. Qala al-musannif, musannif yaitu Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma ghaza, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Bani Mustalik. Rasulullah kemudian menyerang Bani Mustalik. Min Khuza'ah, di mana Mustalik ini bagian dari kabilah besar namanya Khuza'ah. Mustalik berarti lebih kecil, mungkin Baten ya. Lebih kecil, bagian dari kabilah Mustalik. Jadi kita sebut Bani Mustalik sebagai kabilah karena mungkin tidak kita belum menemukan istilah yang sepadan ya, yang setara dalam bahasa Indonesia. Karena mereka punya struktur sendiri ya. Ada kabilah, di bawahnya nanti kalau nggak salah ada Baten, apa lagi begitu seterusnya. Kemudian Bani Mustalik ini dari Khuza'ah fi Sya'ban minas sanati sadisa. Ibnu Katsir menyebut bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban. Peristiwa ini katanya terjadi pada bulan Sya'ban tahun 6. Sya'ban 6 Hijriah. Apakah benar? Nanti kita bahas. Baik. Wakilah, pendapat lain menyebutkan kanat fi Sya'ban sanah Hams. Ada yang bilang kemudian kejadiannya bukan Sya'ban bulan 6, tapi Sya'ban bulan 5 Hijriah. Wal awal asah. Yang pertama, katanya Ibnu Katsir itu lebih tepat. Baik. Wa huwa qaulu Ibnu Ishaq, ini adalah pendapatnya Ibnu Ishaq wa ghairuhu dan juga kemudian yang lainnya. Nanti akan kita lihat bagaimana syarih yaitu Dr. Hani Ahmad Faqih tidak setuju dengan pendapat ini. Apa alasannya? Nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya, wa ista'mala al-Madinah Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan di Madinah Abu Dzar. Maksudnya, Rasulullah menunjuk Abu Dzar untuk menggantikan Rasulullah sementara di Madinah selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat menuju ke Muraisi ini tadi. Fa'aghara alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghara alaihim. Aghara berarti menyerang. Rasulullah menyerang. Alaihim hum, kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada Bani Mustalik, objek serangannya. Wa hum gharun. Hum di sini kembali pada Bani Mustalik tadi. Gharun maknanya mereka itu kemudian tidak siap, lalai. Atau dalam kondisi tidak siap. Alama'in lahum, mereka berada di ma'in lahum, air, mata air mereka, yusammal Muraisi, yang kemudian mata airnya disebut dengan nama Muraisi. Wa huwa min nahiyati Qudaid ila Sahil. Jadi posisinya dari Qudaid itu ila Sahil. Jadi maksudnya kalau kemudian di sini Jazirah Arab, lalu kemudian di sini laut, maka kalau Qudaid itu di sini, maka ila Sahil itu ke arah laut gitu ya. Ke arah laut. Di sini kemudian misalkan laut. Berarti lautnya itu kemudian ke arah kiri, ke arah barat ya kalau menurut peta yang kita pahami sekarang. Baik. Kemudian faqatala man qatala minhum. Rasulullah berhasil membunuh sebagian dari mereka. Wasaban nisa wadzurriyah. Rasulullah berhasil menawan. Sabah itu tawan.
menawan. Nisa, wanita, wadurriya, dan juga anak-anak. Ini katanya Ibnu Katsir. Qala wa kana syiarul muslimina yauma idzin amit amit. Syiar atau kemudian semboyan kaum muslimin pada masa itu, syiar berarti semboyan ya, atau slogan, adalah amit, matikan, matikan. Wa kana minas sabi, di antara nanti tawanan yang berhasil diambil oleh sahabat Juwairiyah bintul Haris bin Abi Dziror. Di antara yang berhasil diambil dari wanita itu adalah Juwairiyah bintu Haris. Baik. Di mana Haris bintu Abi Dziror, ayahnya Juwairiyah ini adalah Malik Bani Mustalik. Ketua suku ya, kepala suku Bani Mustalik. Kepala suku atau kemudian pemimpin Bani Mustalik. Jadi dia waqa'at fi sahmi Thabit bin Qais bin Syammash. Sebenarnya Juwairiyah ini kemudian kena jatahnya ke Thabit bin Qais bin Syammas, kenanya ke Thabit bin Qais bin Syammas. Fakatabaha, lalu kemudian apa namanya, Juwairiyah ini katabaha. Juwairiyah ini minta kepada Thabit bin Qais bin Syammas untuk memerdekakan dengan membayar mukatabah. Dengan mukatabah. Mukatabah itu kemudian budak yang ingin memerdekakan diri. Mukatabah itu budak yang ingin memerdekakan diri. Caranya gimana? Bayar. Jadi bayar. Nanti ada jumlah yang kemudian disepakati. Fa'adda anha Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah yang membayar. Rasulullah SAW kemudian yang membayar. Yang ketika membayar otomatis kemudian merdeka. Jadi disepakati nominalnya berapa. Kita tidak tahu ya persisnya nominalnya berapa. Wa tazawwaja, setelah kemudian dimerdekakan, Rasulullah SAW kemudian ketika dibayar otomatis merdeka ya. Setelahnya kemudian Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah. Fasarat ummul mukminin. Ketika Rasulullah menikahi Juwairiyah, maka Juwairiyah adalah menjadi ummul mukminin. Ummul mukminin berarti ibundanya kaum mukminin. Ibundanya kaum mukminin, karena Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, dan Rasulullah SAW adalah pemukanya kaum muslimin, pemukanya kaum mukminin, dan orang-orang kemudian menyebut istri-istrinya Rasulullah SAW sebagai ummul mukminin. Fa'ataqal muslimun, maka muslimun kemudian setelah Rasulullah memerdekakan Juwairiyah dengan membayarkan tadi, maka kaum muslimun kemudian membebaskan banyak tawanan dari Bani Muraisi tadi. Mi'ata baitin. Dikatakan mi'ata baitin, 100 rumah. 100 rumah belum tentu 100 orang. Sangat mungkin lebih ya. Allah alam persisnya berapa. Min Bani Mustalik, fa bisa babi dzalika mi'ata baitin min Bani Mustalik qad aslamu. Yang menjadikan, mohon maaf, jadi banyak kaum muslimin kemudian membebaskan Bani Muraisi. Hal ini kemudian menjadikan mereka Bani Mustalik, 100 rumah dari Bani Mustalik itu kemudian masuk Islam. Jadi perilaku yang mungkin belum tentu dianggap penting ya. Belum tentu dianggap penting, atau mungkin dianggap ini hanya sekedar untuk kepentingan pribadi. Bisa jadi ada yang memahami seperti itu. Tapi ternyata kemudian efeknya besar. Wallahu taala alam bisawab. Ini perkataannya Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, sekarang kita baca penjelasannya beliau Dr. Ahmad Fakih. Qala al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, tentang penamaan perang ini. Tusamma hadil ghazwatu Bani Mustalik. Disebut dengan Bani Mustalik. Ini sebatan ilal qaum alladzina ghazahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut perang Bani Mustalik karena yang dilawan adalah mereka. Jadi siapa pihak yang dilawan? Bani Mustalik. Sehingga kadang disebut dengan nama perang Bani Mustalik. Wa yuqalu laha aidzan ghazwatul Muraisi. Terkadang diberi nama Muraisi. Disebutkan ila ismil ma alladzi waqa'at indahu. Dinisbatkan kepada sumber mata air yang terjadi perang di dekat tersebut. Jadi kadang disebut dengan nama tempat, kadang disebut dengan nama kelompoknya. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Dr. Ahmad Fakih mengatakan wal Muraisi ma'un qaribun min Kudaid. Mata air yang lokasinya tidak jauh dari Kudaid.
allati tab'ud an Makkah 120 kailan. Jaraknya dari Mekah itu sekitar 120 km. Jihatas sahil arah pantai. Jihatas sahil arah pantai. Jadi arahnya ke arah pantai. Berarti ke kiri ya. Arah pantai berarti ke arah barat. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa aslu hadhil ghazawat tsabitun fi sahihain min riwayati Abdullah bin Umar. Jadi kisah tentang perang ini itu ada riwayatnya di Sirah. Hal ini menunjukkan bahwa cerita ini memang kuat. Meskipun mungkin rinciannya tidak semuanya dimuat dalam kitab-kitab hadis. Qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aghara ala Bani Mustalik. Jadi Rasulullah menyerang Bani Mustalik wa hum gharun. Orang-orang Bani Mustalik itu gharun, lalai. Tadi sudah kita sampaikan. Mereka kemudian lalai ya, gharun, lalai. Atau kemudian tidak siap. Jadi serangannya Rasulullah itu mengejutkan karena memang tidak mengabari. Wa an'amuhum taski 'alal ma'. Salah satu bukti bahwasanya mereka tidak siap bahwa hewan ternak mereka itu sedang minum air. Maksudnya mereka tidak menyangka akan diserang. Jadi mereka sedang menjalani kehidupan normal, tiba-tiba diserang oleh Rasulullah. Hal ini nanti akan membawa perdebatan. Boleh nggak orang kafir kemudian diserang begitu saja tanpa ada pemberitahuan? Nanti akan ada penjelasan tentang hal tersebut. Kemudian Ibnu Umar mengatakan faqatala muqatilatahu. Rasulullah membunuh tentara-tentara mereka. Seberapa banyak tidak disebutkan di sini. Wasabadarorihim. Rasulullah kemudian menawan anak-anak mereka. Wa asaba yauma idzin Juwairiyah. Di antara yang berhasil ditawan pada waktu itu adalah Juwairiyah. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Poin yang keempat, waqad sahhaha al-musannif annaha waqa'at fi sanati sadisah. Musannif menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun 6. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Ibnu Katsir mengikuti Imam Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa peristiwanya tahun 6 yaitu pada bulan Sya'ban. Lakin jazima adz-Dzahabi annaha kanat fi Sya'ban min sanati khamsin. Sedangkan Dzahabi mengatakan bahwa perang ini itu bukan tahun 6, tapi Sya'ban tahun 5 Hijriah. Baik. Ini pendapatnya Dzahabi. Dzahabi bisa dibilang itu gurunya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengambil pendapat 6. Dan Ibnu Katsir dalam hal ini sama pendapatnya dengan Ibnu Ishaq, imam dalam Sirah Nabawiyah. Wa huwa ma rajahu Ibnu Hajar. Pendapat yang mengatakan 6 ini itu juga diambil oleh tahun 5 ya, itu juga kemudian yang diambil pendapatnya oleh Ibnu Hajar. Baik. Li adillatin minha. Alasan mereka kenapa bilangnya peristiwa ini pada tahun 5 bulan Sya'ban? Alasannya diantaranya adalah masabata fi sahihain, yang kemudian ada di sahihain min ishtiraki Sa'ad bin Mu'ad fiha, di mana Sa'ad bin Mu'ad itu ikut serta dalam perang tersebut. Wa ma'lumun anna Sa'ad bin Mu'ad mata aqiba ghazwatil Khandaq mubasyaratan sana khamsin. Di mana kemudian Sa'ad bin Mu'ad itu mati seketika dalam perang Khandaq dan itu tahun 5. Fala yumkin an takuna ghazwatu Bani Mustalik fi sanati sadisah, sehingga tidak mungkin peristiwa ini terjadi tahun 6. Sedangkan Sa'ad bin Mu'ad itu disebutkan ikut serta dalam perang tersebut. Sehingga kalau dibilang tahun 6 itu kemudian tidak mungkin. Yang betul tahun 5. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya wa kana adadul muslimina sab'u mi'ah muqatil. Jumlahnya kaum muslimin itu 700 tentara. Pasukan Islam Baik. Fihim unasun minal munafikin ka Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antaranya nanti akan ikut juga dari 700 ini beberapa munafik. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kharaju min ajlil maghanim. Mereka keluar berperang demi mendapatkan ghanimah. Wa tasabbabu fi qalaqil, dan nanti mereka akan menyebabkan qalaqil, kacau.
kekacauan ya. Wa fitan, dan juga fitnah. Wa sayatil haditsu anha, nanti akan dibahas terkait dengan hal tersebut. Ini poin yang kelima. Poin yang keenam, wa kana sababu hadhil ghazwa, sebab dari perang ini kita membahas tentang sebabnya. Sebabnya adalah bahwa ana nabiyya balaghahu, nabi mendapatkan kabar, ana Bani Mustalik bi qiyadati zaimihim Al-Harits bin Abi Dirar. Rasulullah dengar kabar bahwasanya pemimpin mereka Harits bin Abi Dirar tajma'u silah, mereka mengumpulkan senjata. Baik. Mereka mengumpulkan senjata. Wa tu'allibul qabail, dan kemudian memprovokasi. Tu'allib, provokasi, kita artikan bebasnya dengan provokasi. Tu'alliful qabail, memprovokasi kabilah-kabilah isti'dadan li ghazwil Madinah, sebagai persiapan menyerang Madinah, wa harbil muslimin, dan memerangi kaum muslimin. Sehingga menjadi musuh ya, karena hakikatnya sudah jelas seperti ini. Wa ka'annahum ra'aul fursah muwatiyatan ba'da ma'rakati Uhud. Seakan-akan mereka melihat kesempatan itu muatiyah. Muatiyah itu kemudian terbuka. Kesempatan itu terbuka. Kesempatan itu ada. Ba'da ma'rakati Uhud, setelah perang Uhud. Wa huwa min su'i takdirihim liquwwatil muslimin. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka su'u takdir. Mereka kemudian buruk dalam memperhitungkan kekuatan kaum muslimin. Jadi mereka kemudian salah perhitungan, buruk perhitungannya. Falamma ta'aqqadal khabar lin Nabi, ketika kemudian khabar itu jelas bagi Nabi bahwasanya mereka memang betul mempersiapkan senjata dan memprovokasi, maka kharaja ilaihim wa baghatahum, lalu kemudian memberikan baghatahum, serangan ya, barangkali serangan kejutan. Khina gharratin minhum, ketika kemudian mereka gharrah itu ketika mereka kemudian tidak siap, mereka kaget ya. Gharratin minhum, tidak siap. Baik. Adif anna Bani Mustalik, tambahkan lagi bahwasanya Bani Mustalik kanu min dhimni qabail, bahwasanya mereka termasuk dari kabilah-kabilah Al-Ahabish. Ahabish itu dari Tajammu. Tajammu itu dari kelompok yang berkumpul. Maksudnya maknanya mirip dengan mana Ahzab, koalisi yang berkumpul. Termasuk kabilah-kabilah yang ikut berkumpul, alladzina sanadu, yang kemudian mereka itu sanadu. Sanadu itu awanu, yang mendukung. Jadi mereka termasuk pasukan koalisi yang mendukung Quraisy. Fi ghazwati Uhud, dalam perang Uhud, wa indhammu ilaihim, dan bergabung dengan mereka, sehingga mereka memusuhi kaum muslimin. Sehingga kalau diperangi itu layak gitu. Maksudnya seperti itu. Ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh, walam yastati' Banu Mustalik al-muqawamah. Banu Mustalik kemudian tidak mampu untuk muqawamah. Muqawamah itu melawan, tidak mampu. Fanhazamu sari'an, sehingga mereka dengan cepat itu kalah. Mungkin karena serangan kejutan ya. Wa qutila ba'duhum, sebagian dari mereka terbunuh. Wa waqa'a baqiyatuhum asra bi aidil muslimin. Yang lainnya kemudian dijadikan sebagai tawanan. Asra itu dijadikan sebagai tawanan. Wa asaban nabiyyu yauma idzin Juwairiyah bint Haris. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan Juwairiyah bintu Haris. Allati a'taqaha, di mana Rasulullah memerdekakan Juwairiyah. Fima ba'da, setelahnya kemudian Rasulullah memerdekakannya, wa tazawwajaha, lalu kemudian Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah. Ini poin yang ke-7. Poin yang ke-8, waqad aslama abuha Haris bin Abi Dirar sayyidu Bani Mustalik. Dan nanti ayahnya Juwairiyah, yaitu Haris bin Abi Dirar, masuk Islam. Alhamdulillah ya. Wa wallahu nabi ala sadaqati man aslama min qaumihi. Dan Rasulullah menunjuknya untuk mengurus sedekah, mengurusnya untuk menjadi amil sedekah. Amil sedekah berarti yang ngurusin sedekah, mengurusi zakat. Menjadikannya sebagai orang yang bertugas mengurusi zakat. Jadi kayak ini ya, kalau di Indonesia ada istilahnya bazis ya, yang mirip seperti itu. Man aslama min qaumihi, dari orang-orang di kaumnya yang masuk Islam. Baik, poin yang ke-9. Istadalla ba'du ulama salaf bihadil haditha ala jawazil ighara 'alal kufari mutlaqan.
Sebagian ulama kemudian mengambil kesimpulan dari peristiwa ini bahwa bolehnya menyerang orang-orang kafir secara mutlak. Sawaun balaghathumud da'wah aw lam tablughuhum. Baik kemudian seruan itu sudah sampai kepada mereka atau belum. Jadi langsung diserang begitu saja tanpa kemudian sudah tahu tentang Islam atau belum. Ada yang mengatakan seperti itu. Qala Abdullah bin Aun, di antara yang mengatakan demikian adalah riwayat dari Nafi', di mana diceritakan bahwasanya Abdullah bin Aun menulis kepada Nafi' bertanya terkait hari ini. Katabtu ila Nafi' maula Ibnu Umar. Di mana Nafi' seorang alim dan dia adalah maula. Maula itu bekas budak yang sudah merdeka. As'aluhu anid du'a qabla al-qital. Aku bertanya tentang doa, bertanya kepadanya tentang doa sebelum berperang. Qala fakataba ilayya, lalu kemudian menuliskan kepadaku. Innama kana dzalika fi awalil Islam. Itu terjadi pada awal Islam. Waqad aghara Rasulullah ala Bani Mustalik. Rasulullah telah menyerang Bani Mustalik wa hum gharun. Sedangkan mereka sedang lalai. Lakin yuraddu hadza ma taqaddama min sababil ghazwah. Tetapi hal ini itu tidak sesuai dengan apa yang sudah diceritakan tentang sebab perang ini. Jadi katanya Nafi bahwa mereka itu lalai atau tidak, ya sama saja, tidak ada bedanya gitu loh. Silakan untuk diserang gitu. Dan hal ini kemudian dikritisi oleh Dr. Hani Ahmad Fakih yang mengatakan bahwa hal ini bisa dijawab dari sebab perang yang sudah disebutkan. Wa anna nabiyya lam yubaghidhum, Nabi tidak menyerang mereka secara tiba-tiba, illa ba'da an ta'akkada lahu azmuhum 'alal ghadr. Di mana kemudian hal ini, penyerangan Rasulullah tidak dilakukan setelah jelas bahwasanya mereka bertekad untuk ghadr, untuk berkhianat, untuk kemudian menyerang kaum muslimin. Wa kanu fi halati harbin ma'al muslimin. Posisinya mereka itu berperang dengan kaum muslimin, sudah berperang. Bukan kemudian menyerang tiba-tiba, sebelumnya tidak ada permusuhan. Permusuhannya sudah ada gitu. Sehingga Syarih ingin menegaskan bahwa Nafi ketika mengatakan bahwasanya Rasulullah menyerang mereka tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, itu kurang tepat. Dari sisi bahwa posisinya mereka itu sudah berperang. Tetapi dalam fase itu memang mereka belum siap. Tapi peperangan, permusuhan itu sudah dimulai oleh mereka sebelumnya gitu. Jadi bukan diserang pertama kali, bukan. Tapi kemudian bukan kemudian permusuhan ini permusuhan pertama kali, tidak gitu. Sehingga permusuhannya sudah panjang, hanya kebetulan pada waktu itu mereka belum siap, itu saja. Tetapi permusuhannya sudah sebelumnya. Falam yakun nabi liyantadhirahum hatta yaghzuwal Madinah. Jadi bukan kemudian Rasulullah menunggu mereka sampai mereka menyerang Madinah, enggak seperti itu. Falaysa fil haditsa dalilun ala ghazwil kuffar. Dalam peristiwa ini tidak ada dalil bahwasanya Rasulullah memerangi orang kafir secara mutlak kama fahimahu Nafi' rahimahullah, sebagaimana difahami oleh Nafi'. Karena permusuhannya sudah lama, ini bukan pertama kali. Permusuhannya sudah kemudian lama ya, bukan pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambahkan sedikit. Maqalahul munafik Ibnu Salul fi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapannya munafik Abdullah bin Salul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannif mengatakan wa fi marja'ihi, ketika pulang ya, marja ketika pulang. Marja itu ketika pulang. Qala al-khabith, orang yang buruk yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul karena munafik ya. Dia mengatakan la in raja'na ilal madinati la yakhrujannal a'azzu minhal adzal. Dia mengatakan la yakhrujannal a'azzu minhal adzal. Akan nampak siapa orang yang a'az, orang yang kemudian berjaya. Orang yang hebat. Menurut dia, siapa yang kemudian berjaya ini? Dia, Ibnu Salul. Menurut dia ya. La yakhrujanal a'azzu minhal adzal, dari orang-orang yang kemudian azal. Azal siapa? Orang-orang yang hina.
yu'arridu bi Rasulillah. Yu'arridu berarti kemudian maksudnya secara yu'arrid, ta'rid. Ta'rid itu secara tersirat. Secara tersirat. Secara tersirat kemudian dia menghinakan Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Bahwasanya menganggap bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu hina. Faballagha Zaid bin Arqam Rasulullah. Rasulullah mengabarkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu menghinakan Rasulullah dan para sahabatnya, menganggapnya bahwa mereka azal, orang yang hina. Sedangkan orang munafik model Abdullah bin Ubay bin Salul dianggap sebagai orang yang berjaya. Jadi sahabat yang mendengar hal ini yaitu Zaid bin Arqam melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Wajah Abdullah bin Ubay mu'tadhiran. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay datang kepada Rasulullah mu'tadhiran, minta maaf. Datang ke Rasulullah untuk i'tidar, minta maaf. Wa yakhlifu maqal, dan kemudian bersumpah dengan apa yang dia katakan. Mungkin bersumpah untuk minta maaf ya. Fasakata anhu Rasulullah. Rasulullah kemudian diam. Kata anzalallahu tasdiqo Zaid bin Arqam fi suratil munafikin. Sampai kemudian turunlah firman Allah dalam surat Munafik yang mengabarkan tentang bahwa apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam itu benar. Jadi perkataannya Zaid bin Arqam dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Munafikun. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang munafik itu memang kemudian berpotensi menghancurkan ya. Selanjutnya al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, hadil haditha mukharrajatun binahwiha fi sahihain min hadits Zaid bin Arqam. Peristiwa ini kurang lebih ceritanya itu mirip dengan apa yang ada di Sahihain. Sahihain berarti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihain itu berarti Sahih Bukhari plus Sahih Muslim. Baik, ini tentang ceritanya bahwa cerita ini ada di kitab-kitab hadis, terutama di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Poin yang kedua, sababu makulati Abdullah bin Ubay. Kenapa Abdullah bin Ubay mengatakan hal ini, bahwasanya mereka orang yang berjaya dengan Rasulullah dan para sahabatnya itu orang yang hina? Annahu waqa'a niza. Bahwasanya terjadi niza. Baina rajulaini minal muhajirin wal ansar. Jadi ada perselisihan di antara dua orang, satu orang muhajirin, satu orang ansor. Waqala al-ansori, orang ansor kemudian ketika dia kalau tidak salah itu guyon ya, tapi mungkin caranya tidak tepat ya. Jadi dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa orang muhajirin ini mungkin guyon tapi tidak sengaja, itu kemudian memukul dengan tangan atau dengan kaki, dalam satu riwayat saya lupa. Apakah dengan tangan atau dengan kaki, itu mukul pantatnya orang Ansor ini tadi. Memukul pantatnya orang Ansor ini tadi. Mukul kalau tidak dengan tangan, dengan kaki ya. Intinya guyon. Baik. Jadi ketika diperlakukan seperti itu, orang Ansor marah. Orang Ansor marah. Dan ketika kemudian marah, orang Ansor ini mengatakan, saya lupa namanya ya. Orang Ansor ini mengatakan, Yalil Ansor, wahai orang Ansor. Jadi dia, orang Ansor yang diganggu ini kemudian, yang dibuat guyon ya, itu kemudian mengajak teman-temannya orang Ansor. Waqala al-muhajiri, adapun kemudian orang muhajirin ini yang kemudian ganggu, itu juga marah dan mengatakan, Yalil muhajirin, wahai orang muhajirin. Wa qad yaqa'u syarru bainal fariqain. Hampir saja kemudian terjadi keburukan di antara dua pihak, karena bisa menimbulkan perpecahan gara-gara ulah seperti ini. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aslaha bainahum. Maka Nabi kemudian keluar dan mendamaikan kedua belah pihak, Muhajirin dan Ansar didamaikan. Wa nahahum an da'awal jahiliyah, dan mengajak mereka untuk menghindari seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah karena dua orang yang berselisih itu memanggil teman-temannya, wahai Muhajirin. Yang lain kemudian mengatakan wahai Ansar. Maka ini seruan jahiliyah. Bayangkan, istilah muhajirin, istilah ansor, itu kemudian ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hasyr, Rasulullah mengatakan, lil fuqara'il muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin. Kemudian,
Di Ansor juga ada dalam ayat setelahnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, itu orang Ansor. Sehingga istilah muhajir dan Ansor itu ada dalam Al-Qur'an. Tetapi ketika hakikat, ketika esensi seruannya untuk kemudian bertengkar di antara masing-masing kedua kelompok, maka ini adalah seruan jahiliyah. Padahal namanya ada dalam Al-Quran. Nah, bayangkan misalkan, ketika ada seruan, misalkan ya, wahai orang Jawa misalkan, kemudian yang lain, wahai orang Madura, kemudian yang satu, wahai orang Melayu, wahai orang suku apa gitu, Batak misalkan. Maka ini jelas seruan jahiliyah. Karena kemudian bermusuhan, lalu kemudian gara-gara sifat kesukuan ini tadi, kemudian mereka berselisih. Maka jangan sampai ya seruan-seruan jahiliyah seperti ini. Begitu juga nanti permusuhan karena suku, permusuhan karena afiliasi kepada lembaga, misalkan kemudian afiliasi kepada tempat sekolah misalkan. Tempat sekolahnya bisa jadi nggak masalah gitu. Tetapi kemudian ketika seruan jahiliyah, maka nggak boleh. Apalagi misalkan sampai tawuran antar sekolah, maka itu lebih parah lagi ya. Jangan kemudian diikuti. Karena logikanya Rasulullah saja marah ketika kemudian yang dipanggil, wahai muhajirin. Nama muhajirin ada dalam Al-Quran. Kemudian Ansor. Ansor namanya insya Allah ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Itu Rasulullah marah. Bayangkan kemudian namanya tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, lalu kemudian seruannya seruan jahiliyah. Ini yang seruannya jahiliyah, tapi namanya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sejak Rasulullah marah. Gitu. Sehingga seruan jahiliyah jangan diikuti. Wa indaha qala Abdullah bin Ubay al-Munafiq maqulatahu hadhi. Ketika itu kemudian Abdullah bin Ubay mengatakan ucapan ini, la yahrujannal a'azzu minhal al-adzal. Maksudnya dia menganggap bahwa dia itu kuat. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya itu kemudian dia itu hina ya. Kita tahu bahwa Abdullah bin Ubay ini itu kan termasuk bagian dari orang, saya lupa ya, apakah Aus atau Khazraj, tapi dia orang Madinah. Sebelum Rasulullah datang, dia itu disepakati akan dijadikan pemimpin. Ketika kemudian tidak jadi pemimpin, karena Rasulullah datang, sehingga Rasulullah kemudian yang memimpin, dia sakit hati. Lalu kemudian karena Islam kuat, dia menyembunyikan kemunafikannya dan menampakkan keislamannya. Ketika dia mengatakan la yahrujannal a'azzu minhal adzal, dia menganggap dirinya kuat, lalu kemudian mengatakan yang bersama dengan Rasulullah dan yang bersama dengannya itu lemah. Intinya dia ingin menimbulkan kerusakan, permusuhan di antara dua kelompok. Sehingga Rasulullah kemudian tidak suka ya dengan hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, poin selanjutnya. Waqad thabata fi sahihain anna Umar bin Khattab ista'dana Nabi fi qatli Abdullah bin Ubay bisababi maqulatihi. Dalam sahihain disebutkan bahwa Umar bin Khattab itu minta izin kepada Rasulullah untuk apa? Untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Fa'aban nabiyyu, Rasulullah kemudian enggan. Waqala, Rasulullah kemudian mengatakan da'hu, biarkan dia. La yatahaddatsun nasu, agar orang kemudian tidak bicara. Anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Membunuh sahabatnya dalam arti membunuh orang yang secara zahir sahabatnya. Secara zahir sahabatnya. Karena secara zahir mereka pura-pura masuk Islam. Secara zahir ya. Secara batin ya, kalau kemudian sahabat didefinisikan sebagai orang yang beriman kepada Nabi, maka dia tidak beriman. Secara zahir iya, secara zahir ya, kelihatannya iya, tapi secara batin tidak. Secara batin kemudian tidak. Sehingga agar orang tidak salah persepsi, itu temannya sendiri dibunuh gitu. Sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini adalah musuh dalam selimut ya. Bahkan mereka bisa jadi lebih berbahaya daripada orang kafir, karena orang kafir permusuhannya jelas. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian musuh dalam selimut. Tiba-tiba bikin masalah gitu loh. Tanpa kemudian diwaspadai. Baik, selanjutnya, wa fi hadza dalilun ala ma kana alaihi minal khilmi was sabri.
Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk tidak mengeksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul itu menunjukkan al-khilmu was sabar. Al-khilmu was sabar. Al-khilmu itu kemudian tidak terbawa emosi ya, tidak terbawa emosi, bisa menahan emosi. Bahasa bebasnya seperti itu ya. Ada makna yang lebih rinci sebenarnya. Bahasa bebasnya itu bisa menahan emosi. Wasabar, dan juga Rasulullah sabar, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Sebenarnya kalau kemudian merugikan, ya merugikan ya. Wa ihtimalu ba'dil mafasid khaufan min khuduthi mafasid akbar wa a'dhamu minha. Keberadaan Abdullah bin Ubay bin Salul ini itu membawa mafsadat, membawa keburukan. Tetapi kemudian keburukan yang ada dengan dia masih dibiarkan hidup itu dianggap oleh Rasulullah, diukur oleh Rasulullah masih lebih ringan. Khaufa min huduthi mafasid akbar wa a'dhamu minha. Kalau misalkan dieksekusi, Rasulullah khawatir mafsadatnya, keburukannya akan lebih besar. Sehingga Rasulullah kemudian tidak terburu-buru ya. Rasulullah kemudian tidak terburu-buru. Kemudian qala Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa qad kana yata'allafun nas. Rasulullah itu kebiasaannya adalah bersikap yata'allaf, melunakkan hati orang. Lunakkan. Yata'allaf itu melunakkan. Melunakkan hati orang. Wa yasbir, lalu kemudian bersabar, ala jafa. Jafa itu kemudian perilaku yang kasar. Perilaku yang kasar dari orang Badui. Wal munafikin, perilaku kasar dari orang-orang munafik. Dan ini termasuk perilaku kasar, perilaku buruk, sangat buruk bahkan. Wa ghairuhum. Litaqawa syaukatul muslimin, agar kemudian syaukah itu kemudian persatuan. Agar persatuan kaum muslimin itu semakin kuat. Benar secara batin mereka jadi musuh dalam selimut. Tapi kemudian orang yang tidak tahu itu kan tidak memahami hakikat sebenarnya. Agar kemudian tidak menjadi masalah yang lebih rumit lagi. Sehingga kemudian bukan tidak ingin mereka disingkirkan, tetapi kemudian mempertimbangkan mana maslahat yang lebih besar. Wa tatimmu da'watul Islam, agar kemudian dakwah Islam itu sempurna dulu. Masalah kesulitan itu pasti ada. Tetapi kemudian dipertimbangkan mana yang kemudian masalahnya lebih besar, sehingga bersabar dulu. Wa yatamakkanul imanu min qulubil mu'allafah, agar kemudian keimanan dari orang-orang yang baru masuk Islam itu menjadi lebih kokoh, menjadi lebih kuat. Wa kana yu'tihimul amwal al-jazila lidzalik. Salah satu usahanya bagi orang yang baru masuk Islam apa? Dikasih uang yang banyak. Agar kemudian imannya kuat, agar kemudian mereka semakin berpihak, semakin cinta kepada Islam. Walam yaqtul munafikin, sehingga begitu juga pada sisi yang lain, Rasulullah SAW kemudian belum membunuh orang-orang munafik untuk tujuan ini. Tujuannya apa? Agar kemudian Islam kuat dulu. Bukan berarti kemudian keberadaan mereka tidak menimbulkan masalah. Tetapi kemudian ada masalah lebih besar yang ingin diambil. Wali idharihimul Islam, untuk kemudian liidharimul Islam, menampakkan kekuatan Islam. Tampakkan kekuatan Islam. Bahwasanya Islam itu kuat. Kalau misalkan dibunuh, dikhawatirkan nanti kemudian ada suara-suara tidak beres, bahwa ada yang terancam, atau kemudian dibuat isu-isu yang tidak sedap ya. Waqad amara bil hukmi bidzahir wallahu yatawalla sarair. Kita tahu bahwa bermuamalah dengan orang munafik itu berdasarkan kepada apa yang mereka tampakkan. Adapun sarair, isi asli dari mereka, maka Allah yang tahu. Wa li'annahum kanu ma'dudina fi ashabihi. Karena mereka orang-orang munafik itu terhitungnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah secara zahir. Secara batin ya tidak, karena definisi sahabat itu orang yang beriman kepada, karena definisi sahabat adalah orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, mukminan bihi, orang yang masuk Islam, mukminan bihi, wa mata ala dzalik, dan mati dalam kondisi seperti itu. Sedangkan dia tidak beriman. Karena apa? Karena mereka menyembunyikan kekufuran, sehingga tidak beriman, tidak masuk definisi sahabat. Kalau dibilang sahabat itu secara zahirnya saja gitu. Dan memang orang Islam diperintahkan untuk bermuamalah sebatas yang zahir, karena yang batin, yang di dalam itu antara pelakunya dengan Allah saja. Kita sebagai orang biasa tidak tahu. Wa yujahiduna ma'ahu, berjihad dengannya,
Imma hamiyatan, bisa jadi karena hamiyah. Hamiyah itu karena fanatisme. Fanatisme karena keluarganya sendiri yang diperangi, atau karena orang-orang Ansor itu dari kaumnya misalkan ya. Wa imma li talabi dunya, atau karena misalkan mengejar dunia, pengen dapat uang, pengen dapat ghanimah. Au asobiyah, atau kemudian asobiyah, mirip ya fanatisme tadi. Karena dia orang Ansor dan orang Ansor mendukung Rasulullah misalkan. Liman ma'ahu min asyairihim, dari keluarga besarnya mereka. Bisa hal-hal seperti itu bisa. Baik, poin yang keempat, wa kama asyara Syekh Abu Suhbah. Syekh Abu Suhbah rahimahullah, seorang ulama masyhur ya dari Mesir. Dia mengatakan, fa inna ghazwata Bani Mustalik ala saghriha. Perang Bani Mustalik, meskipun perang ini skalanya kecil, qad ishtamalat ala haditsataini azimataini. Mencakup dua perang besar. Mencakup dua peristiwa besar. Ikhdahuma, yang pertama, peristiwa besar pertama, kada tahdutsu fitnatun bainal muslimin. Hampir saja terjadi fitnah besar di antara kaum muslimin. Wa tumazziku wihdatahum, dan kemudian hampir mencabik persatuan umat Islam. Tumazik itu kemudian mencabik. Mencabik wihdah, persatuan. Laula antadarokahan Nabi, kalau bukan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyelesaikannya. Bi hikmati, dengan hikmahnya. Yakni haditsatu Ibnu Salul, yaitu peristiwa Ibnu Salul ketika dia ingin kemudian memecah belah. Wasannya, peristiwa yang kedua, haditsatul ifki, peristiwa haditsatul ifki. Nanti akan kita bahas. Bagaimana kemudian mereka menuduh Aisyah berzina ya. Maka disebut haditsatul ifki, peristiwa tuduhan dusta. Peristiwa tuduhan dusta. Allati hasamal kalam bi sya'niha wahyu sama. Yang kemudian peristiwa itu diselesaikan bi wahyi sama, dengan wahyu yang turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya ayat dalam Al-Qur'an. Wa nazala bisababiha tasyri'u Khalid. Wa nazala bisababiha tasyri'u Khalid. Dan turun karenanya tasyri' yang kemudian abadi. Nanti akan dirinci ya. Wa hiya ma saya tahaddatsu anhul musannif fi hadithi atal, dan ini akan dibahas nanti. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin besar yang bisa kita sampaikan bahwa satu, peristiwa perang ini kadang disebut Bani Mustalik atau Muraisi. Bani Mustalik karena kelompoknya, sedangkan Muraisi karena tempatnya. Kemudian Rasulullah menunjuk Abu Dzar untuk menjadi penanggung jawab di Madinah ketika Rasulullah pergi ke sana. Rasulullah SAW kemudian menyerang mereka dalam kondisi mereka sedang lalai, tidak siap. Dan pendapat yang benar bahwa peristiwa ini tahun 5 atau tahun 6. Yang kuat insya Allah tahun 5. Karena kalau tahun 6, Sa'ad bin Mu'ad kok masih ikut gitu. Padahal ketika tahun 6 sudah nggak ada gitu. Sehingga kemungkinan besar peristiwa ini terjadi tahun 5. Jumlahnya berapa? 700. Sebabnya perang kenapa? Karena mereka sudah memusuhi. Ketika sudah memusuhi, wajar kalau kemudian Rasulullah menyerang mereka. Kemudian mereka kalah dengan cepat. Mereka cepat kalah ya, tidak mampu melawan. Begitu juga kemudian Rasulullah dan para sahabat berhasil menawan dan membunuh sebagian dari mereka. Rasulullah kemudian juga memerdekakan Juwairiyah yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apakah boleh kemudian menyerang mereka secara tiba-tiba? Maka tidak masuk di sini, tidak masuk pembahasan di sini karena permusuhan mereka sudah lama. Kemudian juga masalahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga pelajarannya terkait dengan kisahnya ini bahwa hati-hati dengan musuh dari dalam. Hati-hati dengan peristiwanya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.